Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Retnawati. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 4 Maret 2024 di SMP Negeri 6 Balikpapan dengan materi pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi. Mohon kritik dan saran dari Bapak dan Ibu dosen dari video pembelajaran saya ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Sehat semuanya? sehat. Aduh, alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum ini? Sudah. Wah, sudah. Sarapan apa? Randy, sarapan apa, Randy? Nasi apa? Nasi putih, lauknya apa? Nugget, ya. Velia. Zakia, sarapan apa Zakia? Nasi goreng, enak ya. Alhamdulillah, tetap bersyukur ya anak-anak ya. Sarapan setiap pagi, ya. Oke, biar semangat ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita lancar pembelajaran kita ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Minta sama Allah supaya nanti kita pembelajaran kita lancar ya sampai akhir nanti ya. Silahkan Mas Farid untuk memimpin doa. Monggo Mas Farid, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, hari ini Budian mau absen. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah Bu, semua hadir. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya hadir. Tetap semangat belajarnya ya. Budian sangat senang sekali ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Tapi Budian mau tanya dulu, siapa yang suka membaca buku? Ayo, ya angkat tangannya, angkat tangannya. Wih, banyak sekali yang suka membaca buku. Mas Alif? Buku sejarah, Bu. Buku sejarah. Pinter. Randy? Buku dongeng. Hardin? Buku? Buku komik, suka ya baca buku komik ya? Oke, sip, mantap. Fabian, buku apa? Buku fiksi, suka baca buku fiksi. Apa contohnya? Oke ya anak-anak, siapa yang suka buku membaca buku tadi? Oh, Fabian, silakan. Buku fiksi, Bu. Buku fiksi? Ya. Apa? Yang dibaca apa? Buku tentang kisah-kisah orang terkenal. Oh, ya. Kisah-kisah orang terkenal. Itu buku fiksi atau non fiksi ya? Ya, nanti Budian akan terangkan itu ya. Ya, Oke, baiklah. Anak-anak, kalian sudah semuanya sudah tahu
membaca buku ya, karena buku itu adalah jendela ilmu ya anak-anak ya. Semuanya harus gemar membaca ya, karena kita akan tahu tentang pengetahuan, kita akan tahu tentang dunia, harus membaca ya. Membaca itu tidak harus membaca internet terus, tidak, buku juga harus dibaca. Tapi kemudian amati itu sekarang itu anak-anak membacanya agak berkurang sekarang ya. Ya, manfaat membaca itu luar biasa ya anak-anak ya. Seperti tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mengidentifikasi, ini ya tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis bagian buku fiksi dan non fiksi dengan benar sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Ini berkaitan lagi dengan buku ya anak-anak ya. Ya, mengidentifikasi buku. Budian punya buku ini anak-anak ini. Nah, ini adalah buku. Nah, ini buku. Ada 2 jenis buku ya anak-anak ya. Lihat semuanya. Ya, ini ada buku. Kalau ini kira-kira buku apa ini? Ya, ini buku apa? Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Yang ini? Non fiksi. Oh iya, sebelum memasukin pelajaran kalian sudah tahu ya. Apalagi nanti masuk kita ke materi, pasti lebih jelas lagi. Ya anak-anak ya. Baiklah, anak-anak, kita akan kemudian dulu ya, nyalakan dulu ini. Untuk pembelajaran hari ini, dari tujuan pembelajaran, kita akan tahu tentang penilaian nanti. Nanti kemudian akan menilai. Kemudian akan bagikan LKPD, yang kemudian nilai adalah nilai formatif dan nilai sumatif. Nilai formatif itu nanti kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok, nanti dikerjakan ya. Bersama-sama anggota kelompoknya saling bekerja sama. Itu nilainya formatif. Nilai 100 nanti, supaya anak-anak dapat nilai 100. Kalau nilai sumatifnya nanti anak-anak bisa melalui Google Form, nanti akan kemudian bagi di akhir pembelajaran. Ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, selanjutnya untuk lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi, pagi-pagi jangan ngantuk, kita semangat, kita tepuk P5. Semangat ya. Yuk, kita mulai ya. Tepuk P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Semangat ya. Satu lagi deh, ice breakingnya. Tepuk semangat biar lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semuanya semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Kemudian akan membagi kelompok ya. Nih. Nah, buku fiksi dan non fiksi ya. Kemudian akan terangkan dulu tentang buku fiksi dan non fiksi. Apa itu buku fiksi? Di sini anak-anak ya. Buku fiksi adalah buku yang memuat cerita, rekaan atau hayalan. Tadi sudah Budian kasih contoh, ini adalah buku fiksi anak-anak. Ini berisi tentang hayalan. Ini judulnya Di Puncak Berkabut Mencari Tinkerbell. Nah, ini adalah buku fiksi. Ya. Ini banyak sekali di perpustakaan anak-anak. Ya, banyak sekali buku fiksi di perpustakaan. Silahkan kalian nanti datang ke perpustakaan untuk meminjam buku fiksi. Bu, ya, pinjam buku fiksinya Bu Ririn. Ya kan? Di sini banyak. Selanjutnya adalah buku non fiksi. Apa itu buku non fiksi? Buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Ini Budian ada contohnya ini. Siapa tokoh ini? B.J. Habibie. Ini sesuai dengan kenyataan faktanya. Ya, beliau ini ada tulisan B.J. Habibie, kisah perjuangan dan inspirasi. Ini adalah salah satu contoh buku non fiksi. Jadi kalian bisa tahu ya membedakan antara buku fiksi dan buku non fiksi. Ya anak-anak ya. Ya, baiklah. Ini adalah pengertian buku fiksi non fiksi. Ini contohnya ada cerpen, ada novel ya. Ada komik, ada antologi, ada sains, itu yang buku fiksi. Yang non fiksi ada modul, ada jurnal, ada buku pelajaran kalian bahasa Indonesia, itu termasuk jenis buku non fiksi ya. Ini ciri-cirinya anak-anak, ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. 1, buku fiksi itu karangannya fiktif, jadi tidak nyata. Fiktif itu artinya tidak nyata ya. Kalau faktual itu artinya
nyata. Jadi ada faktual, ada fiktif ya. Terus tidak ada di dunia nyata, imajinatif. Siapa yang pernah baca apa namanya? Harry Potter ya? Siapa yang pernah membaca buku komik? Ya, komik apa? Komik anima. Oh, komik anime. Oh, pintar komik anime. Kaisa pernah baca buku apa? Belum pernah. Belum pernah, nggak apa-apa, nanti setelah tahu buku fiksi non fiksi nanti bisa kalian bisa membacanya ya anak-anak ya. Oh ya, oke. Sudah tahu ini adalah dari buku ini anak-anak ada bagian-bagian dari buku. Apa itu bagian buku? Ya, ini anak-anak. Di sini ada bagian buku ini. Nih, ya. Ada judul. Ada ya judulnya ya anak-anak ya. Ini contohnya ini ada judulnya. Judulnya tentang kisah perjuangan inspirasi B.J. Habibie. Ini adalah judul. Ada sampul buku, ya. Ada penulisnya. Siapa yang menulis buku itu, ya? Itu ada penulis, ada ilustratornya di sini, ya. Di situ ada juga ya, ada punggung buku. Ya, anak-anak ya. Ada sampul belakang. Ada sampul belakang. Ada apalagi anak-anak? Kode batang ini ya. Tahu kode batang ya? Ini ada kode batang. Ada kode batang, ada sinopsis dari buku ya. Baiklah anak-anak, ini Budian kasih contohnya tadi sudah ini buku di Puncak Berkabut sama buku bahasa Indonesia. Ini adalah kalau Ruang Sunyi buku apa itu? Fiksi, pintar. Kalau bahasa Indonesia non fiksi. Bisa membedakan ya? Oke, pintar semuanya ya. Semangat, tepuk tangan semuanya. Budian kasih aplaus. Oke. Nah, anak-anak, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi buku ya, buku fiksi dan non fiksi. Budian akan membentuk kelompok. Budian akan beri kelompoknya. Kelompok satu nih Cinderella, ya, kelompok Cinderella di sini. Nah, kelompok Khairil Anwar, sini Khairil Anwar. Nah, semangat ya, kelompok B.J. Habibie. Oke, kemudian ini kelompok novel, ini sesuai dengan buku ya, novel. Kelompok komik. Nah, anak-anak, sekarang sudah tahu kelompoknya ya. Ada kelompok novel, B.J. Habibie ya. Kemudian akan bagikan LKPD ya, LKPD. Nah, nanti di lembar LKPD ini anak-anak kalian menjawab. Di sini ada buku anak-anak. Di lembar LKPD ini ada buku ya, buku gambar buku ya. Nanti kalian bisa melihat apakah ini mengidentifikasi bukunya, apa ini termasuk buku fiksi atau non fiksi. Silahkan ditulis di sebelahnya jawabannya ya. Kemudian akan bagi ya. Ini lembar kerjanya ya, LKPD-nya. Ini Budian tambahin agak besar ya anak-anak ya, biar nanti kelihatan ya. Oh ini nih, Tinkerbell ya. Ini Dian dulu, sini ya anak-anak ya. Ini nanti ditulis. Anak-anak nanti saling bekerja sama ya saat mengerjakan ya. Sama-sama. Ini nanti ditulis ya nama kelompoknya, terus di sini dijawab ya. Kelompok sini silahkan ditulis ya, kelompok B.J. Habibie. Ya, dikerjakan, silakan dikerjakan. Nomor 1 saling bekerja sama di sini. Ini termasuk buku fiksi atau non fiksi di sini ya. Identifikasilah buku di bawah ini ya. Terus apakah termasuk buku fiksi dan non fiksi, dan berilah alasannya. Nah, silakan dikerjakan. Kelompok Khairil Anwar. Oke.
Nah, sini kelompok Cinderella ya. Kelompok Cinderella sudah, ini namanya sudah ya. Pintar. Buku fiksi dan non fiksi ya, dibedakan ya. Ini sudah mulai ngerjakan nomor 2. Ayo tetap semangat ya. Saling bekerja sama. Kerjanya nyantuk. Ada kesulitan anak-anak? Tidak ada ya? Ada kendala apa gitu? Tidak ada. Silakan ditanyakan sama ibu ya kalau ada kendala. Nah, kemudian akan tampilkan juga anak-anak ini contohnya yang di LKPD ya. Biar nah, ini ya anak-anak ya. Ini buku LKPD-nya. Ya, ini jelasnya di sini ya, ada LKPD-nya. Nah. Salah ini. Ya, silakan anak-anak. Ada kesulitan kelompok komik? Ya, cepat nulisnya apa namanya ya rapi ya, sesuai dengan ejaan kebahasaannya ya. Gimana kelompok Cinderella? Siap? Nomor berapa sekarang? Oh, nomor 4 ya. Nah. Oh. Nah, diidentifikasi ya. Saling kerjasama anak-anak, saling kerjasama, saling membantu ya, yang menulis sama yang memberi apa nama jawaban-jawaban. Oh, yang ini jawabannya ya. Oke, anak-anak. BJ Habibie, ada kesulitan BJ Habibie? Tidak. Tidak. Sedikit. Oh iya. Silakan. Dikerjasama, dibantu temannya. Oh, ini loh jawabannya gitu. Nomor 2 sekarang. Nah, udah. Nomor 3. Sudah? Sebentar lagi ya. Nah, ini ya. B.J. Habibie termasuk buku non fiksi. Oh ya, pintar jawabannya, bagus. Terus nomor 2 ya. Dilanjutkan. Oh, itu anak-anak nomor berapa yang belum jelas, Randy? Randy? Yang LKPD ya, Nak ya? Berapa yang mana, Nak? Buku berapa? Kamus? Oh ya, ini sayang. Ya, ini ya. Kamus, ini termasuk apa ya? Kemudian besarin ini ya. Kamus Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia. Kontemporer ya.
apa namanya fotokopian halaman sampulnya ya. Dibantu Mas Farid untuk mengerjakan ya. Anak-anak nanti apa namanya kalian harus selalu mengingat ya mana fiksi dan non fiksi ya. Silakan. Ini Kaisa ini kelompok komik ya. Pinter kelompok komik, alasannya banyak sekali nih. Ya, kelompok komik banyak sekali nih ya, pinter. Kenapa kok termasuk jenis fiksi ya? Kelompok komik menjelaskan semuanya. Oke ya. Buku 6 itu ada ya anak-anak ya, Laskar Pelangi ya. Ya, pernah membaca buku belum? Bukunya Laskar Pelangi, novel? Enggak pernah. Nonton filmnya? Pernah. Ya, nonton film. Jadi sebuah novel bisa dijadikan film ya. Kemudian nonton juga itu ya. Nanti kapan-kapan kita nonton film Laskar Pelangi ya di kelas ya Nana ya. Termasuk jenis buku fiksi. Ya. Novel ya. Ya. Ini adalah kisah inspiratif juga buku 7. Fiksi. Ya. Ya Laskar lah. Ya Laskar. Yang mana? Yang mana? Ya Laskar. Oh iya. Kan sesuai ciri-cirinya ya tadi ya. Silakan. Apa? Alasannya ya. Kalau sudah tahu tadi dijelaskan Budian, kalau paham pasti bisa, ya kan? Alasannya Iya dong. katanya Budian itu. Alasannya Tahu ya. Pinter Randy. ya karena Budian bilangnya itu ya benar. Ini termasuk fiksi atau non fiksi? Ini cerita novel. Nah, Laskar Pelangi itu sudah dijelaskan Budian tadi. Laskar Pelangi itu baru novel. Fiksi kan Bu? Ya di novel ya. Dipecahkan bersama-sama masalah ini. Ini fiksi non fiksi. Jadi saling berdiskusi. Ya, silakan. Karena novel. Iya. Oh, oke. Sudah nomor 2 ya. Mengidentifikasi, menganalisis ya bukunya. Oke, judulnya apa? Nah, tinggal ditulis saja ya sayang ya. Judulnya buku. Oke, pinter. Sampul bukunya. Penulisnya buku siapa? Penulis bukunya. Ya, pinter kelompok Alasannya Cinderella karena novel, saling bekerja sama. Karena termasuk dalam kategori Ini yang menganalisis ya Nana ya. Bagian kedua itu menganalisis buku non fiksi dan fiksi ya. karena termasuk apa itu? Karena termasuk dalam kategori novel. Sudah selesai semuanya? Belum ya. Waktunya 5 menit lagi ya Nana ya. Silahkan siapa yang sudah siap? Kelompok saya Bu. Oh ya, kelompok novel ya, kelompok novel. Silahkan kelompok novel untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok novel ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai buku non-fiksi dan fiksi. Buku 1, termasuk B.J. Habibie, termasuk buku non-fiksi karena buku biografik yang termasuk kisah nyata. Buku 2, Kamus, termasuk buku non-fiksi karena kamus dibuat sesuai kenyataan. Buku 3, Di Puncak Berkabut, termasuk buku fiksi karena buku tersebut menceritakan berdasarkan hayalan. Buku 4, Rahasia Gaya Belajar Orang Besar, termasuk buku non-fiksi karena buku Rahasia Gaya Belajar Orang Besar adalah termasuk buku yang bersifat nyata. Buku 5, Buku Pintar Olahraga, termasuk buku non-fiksi karena buku ini adalah buku biografi tentang olahraga, tentang kehidupan sehat. Buku 6, Laskar Pelangi,
termasuk buku fiksi, karena buku novel tersebut berdasarkan cerita nyata. Buku 7, H.M. Suwandi, termasuk buku non-fiksi, karena buku tersebut termasuk buku biografi. Buku 8, Peternakan Nenek Bebek, termasuk buku fiksi, karena buku tersebut menceritakan berdasarkan hayalan. Buku 9, Buku Bahasa Indonesia, termasuk buku non-fiksi, karena buku tersebut berdasarkan fakta dan kenyataan. Buku 10, Misteri Harta Berdarah, termasuk buku fiksi, karena buku novel tersebut berdasarkan cerita hayalan yang dibuat-buat. Nomor 1, Buku Rahasia Gaya Belajar Orang Besar, buku non-fiksi. Judul buku, Rahasia Gaya Belajar Orang Besar. Sampul buku, berisi orang yang sedang belajar di meja. Judul dan beberapa tulisan. Penulis buku, Nini Subini. Ilustrasi buku, bisa membuat belajar menjadi nyaman. Punggung buku berisi judul buku. Sampul belakang buku berisi judul buku dan sinopsis buku tersebut. Kode batang buku 9736029347782. Sinopsis buku. Gaya belajar adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing yang unik dan khas. Sebagaimana tanda tangan, mengenal gaya belajar yang paling cocok untuk diri sendiri sangat penting, karena dengan begitu Anda jadi lebih mudah saat menyerap suatu informasi dengan mengamati gaya belajar yang lebih dominan. 2. Judul buku, Di Puncak Berkabut. Sampul buku, orang yang sedang berada di puncak. Penulis buku, Kiki Tore dan Jana Christie. Ilustrasi buku, petualangan yang seru. Punggung buku berisi judul buku. Sampul belakang buku berisi gambar dan penjelasan singkatnya. Kode batang buku 9191100041. Sinopsis buku. Misi mencari Tinkerbell bayangan masih berlanjut. Kate, Mia, Lani, Gibby, dan sahabat-sahabat peri mereka bertemu kawanan kuda kabut. Kalau mereka mengikuti kawanan kuda kabut terbang di angkasa, mereka mungkin bisa menemukan Ting. Namun, tiba-tiba kawanan kuda kabut kabur ketakutan dan Dewi Peri habis. Bagaimana mereka bisa menemui kembali? Manakan kuda... Apa ini? Dilanjut aja, Mas. Kuda kabut yang menjelajah angkasa tanpa menggunakan debu peri untuk terbang. Ikuti perjalanan Never Girls mendaki puncak berkabut yang penuh kejutan. Ya. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan dulu buat kelompok novel. Iya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Itu presentasi dari kelompok novel. Ya, silakan yang mau bertanya untuk kelompok novel, silakan. Yo, silakan, Mas Fikri. Saya mau nanya, kenapa bisa buku Rahasia Gaya Belajar Orang Besar termasuk dalam buku non-fiksi? Terima kasih. Ya, Mas Fikri menanyakan, mengapa kok buku Rahasia Gaya Orang Besar itu termasuk buku non-fiksi? Nah, karena apa? Silakan dijawab, Mas Farid. Langsung aja dijawab. Karena buku Rahasia Gaya Belajar Orang Besar adalah termasuk buku yang bersifat nyata yang telah diamati oleh pembuat buku tersebut. Nah, karena bersifat nyata, ya, sesuai dengan kenyataan faktanya. Oke, ya itu ya jawabannya ya. Terima kasih. Kita kasih teplos lagi untuk kelompok novel ya. Oke, silakan diakhiri saja, Mas. Diakhiri saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke ya. Silakan. Kelompok selanjutnya. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Ini siapa nih, kelompok mana ini? Cinderella ya, kelompok Cinderella. Ini kelompok Cinderella angkat tangan tadi ya. Sudah siap ya kelompok Cinderella? Silakan maju ke depan kelompok Cinderella, semuanya ke depan. Tetap semangat.
Ya, silahkan. Siapa yang membaca hasil presentasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan lembar kerja saya yaitu LKPD. Buku gambar 1 termasuk buku non-fiksi karena buku ini adalah buku tentang biografi. Buku gambar 2 termasuk buku non-fiksi karena kamus dibuatnya sesuai dengan fakta bukan khayalan pembuatnya. Buku gambar 3 termasuk buku fiksi karena bukunya termasuk khayalan pembuatnya. Buku gambar 4 termasuk buku fiksi karena bukunya termasuk khayalan pembuatnya. Buku gambar 5 termasuk buku non-fiksi karena buku tersebut merupakan tata cara rutinitas olahraga. Buku gambar 6 termasuk buku fiksi karena bukunya termasuk cerita khayalan pembuatnya. Buku gambar 7 termasuk buku non-fiksi karena buku tersebut ialah buku geografi. Buku gambar 8 termasuk buku fiksi karena buku tersebut merupakan buku cerita berdasarkan khayalan. Buku gambar 9 termasuk buku non-fiksi karena buku tersebut berdasarkan fakta. Buku gambar 10 termasuk buku fiksi karena buku tersebut merupakan buku novel dan merupakan cerita khayalan yang direkayasa. 1. Judul buku: Rahasia Gaya Belajar Orang Besar. Sampul buku: terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi. Penulis buku: Nini Subini. Ilustrasi buku bisa membuat belajar menjadi nyaman. Punggung buku berisi judul buku. Sampul belakang buku berisi judul buku dan sinopsis buku tersebut. Kode batang 973602934778 Sinopsis buku: gaya belajar adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing yang unik dan khas, sebagaimana tanda tangan mengenal gaya belajar yang paling cocok untuk diri sendiri. Sangat penting karena dengan begitu Anda jadi lebih mudah saat menyerap suatu informasi. Dengan mengamati gaya belajar yang lebih dominan, maka Anda akan lebih cerdas dalam menentukan cara belajar yang lebih efektif dan ampuh bagi diri sendiri. Dengan demikian, Anda dapat memanfaatkan kemampuan belajar dengan maksimal sehingga hasil belajar yang diperoleh pun menjadi optimal. Judul buku: Di Puncak Berkobut. Sampul buku: orang yang sedang berada di puncak. Penulis buku: Kiki Torpi dan Jana Kristi. Ilustrasi buku: petualangan yang seru. Punggung buku berisi judul buku. Sampul belakang buku berisi gambar dan penjelasan singkat. Kode batang 6191100041. Sinopsis buku: misi mencari Tinkerbell. Bayangan masih berlanjut.
Cat, Mia, Laini, Gabi, dan sahabat-sahabat peri. Mereka bertemu kawanannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan buat kelompok Cinderella. Oke ya. Itu tadi penampilan presentasi dari kelompok Cinderella. Ya, silakan siapa yang mau bertanya untuk kelompok Cinderella. Oh ya, kelompok Khairil Anwar ya. Mas Fabian. Nah, yang nyaring ya suaranya ya, biar terdengar dari depan. Silakan Mas Fabian, mau tanya apa? Buku B.J. Habibie ke buku B.J. Habibie kena termasuk dalam kategori apa? Oh Kategori iya, buku apa? ya. Buku B.J. Habibie termasuk dalam kategori apa? Silakan dijawab, Mas Alif. Buku B.J. Habibie termasuk non-fiksi, karena buku ini adalah buku tentang biografi. Oh ya, termasuk buku non-fiksi karena buku tentang biografi. Sudah paham ya, Mas Fabian? Ya, silakan. Sudah, diakhiri saja, Mas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak, kita sudah membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi ya. Anak-anak sudah tahu tentang buku fiksi dan non-fiksi ya. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Jadi kalian jadi apa nih? Setelah kita belajar ini jadi tahu apa? Angkat tangannya. Setelah kita belajar ini kalian jadi tahu apa ini? Ya, apa? Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi ya. Makanya anak-anak setelah kalian tahu tentang buku fiksi dan non-fiksi, Budian harap kalian nanti bisa cinta lagi untuk membaca buku fiksi atau non-fiksi. Ya anak-anak ya. Ya Budian, setelah saya tahu pelajaran ini, saya akan membaca buku fiksi dan non-fiksi. Nanti Budian akan ajarin bagaimana cara menulis buku fiksi dan non-fiksi untuk pelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya ya. Menganalisis buku fiksi dan non-fiksi nanti ya. Oh ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Budian ada soal di Google Form, ada di WA Group. Silahkan soal Google Form di WA Group dikerjakan ya. Ya, ada 10 soal sumatif. Nanti Budian akan tahu kemampuan kalian dari materi pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Ya, silahkan dibuka Google Form-nya. Silahkan. Ya. Dibaca yang betul, dipahami soalnya. Kelompok yang mana nak? Ini dibaca dulu. Penggalan novel tersebut termasuk dalam unsur ya pesawat Garuda. Ya anak-anak, kalian sudah mengerjakan Google Form. Apakah ada kesulitan? Google Form-nya semuanya bisa diakses ya, akses ya? Ya Bu. Ya, internetnya lancar ya anak-anak ya. Ya, yang nggak bawa HP nanti bisa di rumah ya. Oh ya anak-anak, nanti kalian kalau belum paham tentang materi hari ini bisa nanti Budian kasih link video ya pembelajaran ya. Nanti dikirim Budian lewat WA Group ya anak-anak ya. Bisa dipelajari di rumah ya. Jadi tetap semangat ya anak-anak ya. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita bisa mencari materi baru lagi tentang menganalisis lebih dalam lagi buku fiksi dan non fiksi ya. Nanti ada cerita bergambar juga ya anak-anak ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak, sudah berlalu waktunya, sudah hampir 2 jam kita sudah belajar. Kalian tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Hari ini sudah bisa kita akhiri ya pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Ya, untuk itu kita berdoa ya. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi husrin. Anak-anak, baiklah, pembelajaran bahasa Indonesia sudah berakhir ya anak-anak ya. Sudah 2 jam tadi sama Budian tentang buku fiksi dan non fiksi ya, mengidentifikasi buku fiksi dan non fiksi. Anak-anak, Budian akhiri untuk pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menunggu guru selanjutnya ya anak-anak ya. Tetap tertib di kelas ya. Ya.